warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Masih terus semangat ya mengikuti perkembangan kasus Ferdy Sambo dan keluarganya. Ini memang skandal menarik. Saya kira ini menjadi skandal terbesar tahun ini. Bahkan mungkin nanti akan bisa jadi salah satu skandal terbesar di Indonesia. Nah ini sekarang ini ceritanya bergulir. Saya tidak akan mengajak Anda lagi soal motif atau apa, tapi kita berbicara soal adanya pengakuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK bahwa Irjen Ferdy Sambo itu tersangka dalam pembunuhan Brigadir Yosua itu mencoba menyuap mereka. Nah ini kasusnya sudah mulai, isunya menurut saya sudah mulai menyambar kemana-mana. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendapatkan bocoran, dia mendapatkan bocoran informasi maksud saya soal dugaan Ferdy Sambo itu mengucurkan uang dalam jumlah yang besar kepada sejumlah pihak untuk memuluskan skenario palsu yang dibuatnya mengenai kematian Brigadir Yosua. Jadi saya itu dapat informasi, ada pengucuran dana besar-besaran untuk cipta kondisi pada skenario FS itu diterima semua pihak, itu kata Sugeng kepada suara.com. Fakta bahwa Ferdy Sambo menebar uang itu setidaknya berdasarkan pengakuan seorang staf LPSK ketika mereka bertemu dengan Ferdy Sambo di kantornya. Pertemuan ini terjadi pada tanggal 13 Juli ya. Itu tanggal 13 Juli itu berarti kan peristiwanya tanggal 8, tanggal 11 diumumkan oleh Divisi Humas Mabes Polri. Berarti ini tanggal 13 itu hari Rabu ya, 2 hari setelah diumumkan oleh Mabes Polri ya, bahwa waktu itu Mabes Polri mengumumkan adanya tembak-menembak di rumah dinas Ferdy Sambo yang mengakibatkan Brigadir Yosua tewas. Saat itu seorang staf dari Ferdy Sambo menyerahkan sebuah map dan di dalam mapnya itu berisi 2 amplop coklat tebal sambil menyampaikan bahwa itu dari Bapak, maksudnya dari Ferdy Sambo. Ketua LPSK Hasto Atmojo membenarkan amplop ini diberikan usai Ferdy Sambo membicarakan mengenai pengajuan permohonan perlindungan untuk Barada E atau Barada Richard Eliezer dan Putri Chandrawati, istri dari Ferdy Sambo. Jadi staf LPSK itu mendatangi kantor Ferdy Sambo. Nah, apa isinya amplop itu Hasto mengaku tidak mengetahui, tapi karena memang tidak ada urusannya dengan berkas-berkas yang dibutuhkan dan kemudian lihat bentuk amplopnya, staf dari LPSK itu mencurigainya dan kemudian dia mengembalikan ke stafnya Ferdy Sambo. Jadi dikembalikan tanpa melihat isinya lebih dahulu. Selain ke LPSK, IPW kan tadi juga mengaku juga mendapat informasi dugaan dana yang mengalir ke DPR. Namun hal tersebut belum dapat dipastikan. Ini soal ke DPR, ada informasi DPR juga mendapatkan. Menjadi pertanyaan seperti Pak Mahfud, apakah DPR itu dapat gujuran dana? Ini pertanyaan ya, bukan tuduhan. Kenapa DPR diam? Apakah mendapat gujuran dana? Itu kata Sugeng. Walaupun sifatnya hanya bertanya, tentu saja pertanyaan dari ketua IPW ini, Indonesian Police Watch ini tidak boleh dianggap main-main. Publik itu pasti langsung mengaitkannya hal itu dengan pertanyaan yang sebelumnya juga diajukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD kan waktu itu bertanya, mengapa DPR yang biasanya galak itu ya hanya panggil sana panggil sini, maksudnya ada pejabat yang dipanggil sana baik dirjen maupun menteri gitu ya. Tapi dalam kasus Ferdy Sambo ini DPR hanya diam saja. Pertanyaan Mahfud ini benar-benar membuat sejumlah anggota DPR, khususnya Komisi 3 yang menjadi partner Polri langsung kebakaran jenggot. Mereka langsung merespon balik pernyataan Mahfud dan bahkan mempersoalkan sikap Mahfud yang terkesan terlalu banyak campur tangan. Dalam kasus Ferdy Sambo ini, kasus tewasnya Brigadir Yosua ini memang Pak Mahfud MD itu banyak sekali menyampaikan pernyataan-pernyataan clue atau semacam semacam petunjuk-petunjuk gitu, baik mulai apa yang terjadi, motifnya apa dan sebagainya. Dan banyak orang sebenarnya pada waktu itu kesal. Tapi sebenarnya kan nggak terlalu salah juga. Kenapa? Karena Pak Mahfud itu selain dia adalah Menteri Menko yang membawahi masalah keamanan, masalah termasuk polisi di dalamnya, Pak Mahfud ini secara officio dia juga adalah ketua dari Kompolnas, Komisi Polisi Nasional.
Soal Verdi Sambo mencoba meyakinkan berbagai pihak, itu mulai dari Kompolnas sampai anggota DPR untuk mendukung skenario-nya itu juga dipaparkan oleh Mahfud MD. Dalam perbincangan dengan Deddy Corbuzier misalnya, Mahfud MD menyatakan waktu itu Verdi Sambo itu nangis-nangis di depan anggota Kompolnas. Dan dia meyakinkan skenario-nya bahwa itu terjadi tembak menembak di rumah dinasnya. Bahkan dia menyatakan dia memang sangat terhina karena harga dirinya tersinggung, istrinya dilecehkan oleh Brigadir Yosua. Bahkan pada waktu itu Verdi Sambo mengaku seandainya dia ada di situ, maka dia juga pasti akan menembak mati Yosua. Dalam skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo dan kemudian disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dan kemudian juga diperkuat oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Budi Herdi Susianto, ini sekarang dia sudah dicopot dari jabatannya ya. Saat itu terjadi tembak menembak antara Brigadir Yosua dengan Baradae. Baradae atau Barada Richard Eliezer berada di lantai 2, dia sedang membantu ART dari keluarga Verdi Sambo merapikan kamar dan kemudian dia mendengar teriakan Putri Chandrawati istri Sambo di lantai bawah. Ketika dia turun dan bertanya kepada Yosua, dia justru ditembak. Barada Richard membalas dan mengakibatkan Yosua tewas. Di mana Sambo saat itu? Nah, skenario awal itu disebutkan pada waktu itu Sambo sedang melakukan tes PCR di tempat lain. Nah, orang pada waktu itu langsung melihat sudah ada tembak-menembak yang agak aneh, dan kemudian kenapa ada Verdi Sambo tes PCR di luar, karena sebagai pejabat utama di Polri kan dia bisa mendatangkan para petugas kesehatan untuk melakukan tes PCR. Ini saja udah mengundang kecurigaan gitu. Nah, tapi balik lagi pada skenario awal pada waktu itu, menurut Sambo dia segera datang ke lokasi tembak menembak di rumah dinasnya di komplek rumah dinas Polri di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan karena dia ditelepon oleh istrinya Putri Chandrawati yang sambil menangis gitu. Cerita itu kemudian juga diulang kembali oleh Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto kepada media. Untuk meyakinkan publik dan menepis kejanggalan, Benny Mamoto waktu itu menyatakan bahwa Baradae adalah jago tembak dan dia juga menjadi pelatih tembak di Resimen Brimob. Ini karena pada waktu itu kan sudah mulai muncul kecurigaan bagaimana mungkin ada seorang Barada gitu bisa menembak dengan tepat semuanya bersarang ke tubuh Brigadir Yosua dari 5 tembakan 7 yang masuk gitu. Sementara tembakan dari Brigadir Yosua dari 7 tembakan tidak ada satupun yang kena gitu. Padahal oleh keluarganya dia disebut sebagai sniper, jago tembak gitu. Ini kejanggalan itu. Nah, itulah kemudian waktu itu Benny Mamoto menjelaskan bahwa Barada Richard ini adalah jago tembak dan juga pelatih tembak. Kisah selanjutnya kita semua sudah sama-sama tahu. Semua itu hanya skenario palsu yang dibuat oleh Sambo. Sebagaimana dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tidak ada tembak-menembak. Brigadir Yosua atas perintah Verdi Sambo ditembak 3 kali oleh Baradae. Dan dalam posisi pada waktu itu Brigadir Yosua diminta berlutut di depan kamar mandi dengan tangan di atas kepala. Setelah dia ditembak dan roboh, Verdi Sambo kemudian menembak kepala belakang Yosua sebanyak 2 kali. Setelah peristiwa itu terbongkar, Benny Mamoto itu jadi bulan-bulanan publik. Di kalangan netizen betul-betul habis Benny Mamoto. Dia juga dikecam habis oleh publik dan diminta untuk mundur dari Kompolnas. Namun kepada media, Benny Mamoto itu bersikeras mengaku dia juga menjadi korban kebohongan dari Verdi Sambo. Jadi dia hanya mengulang apa yang disampaikan saja ya. Selain kepada Kompolnas, kata Mahfud MD, Verdi Sambo itu pada waktu itu juga mencoba menghubungi sejumlah anggota DPR. Namun saat itu dia tidak berhasil menghubungi satu orang pun. Ada juga yang ketika ditelepon, teleponnya tidak aktif gitu. Nah, Mahfud MD tidak menyebutkan siapa anggota DPR yang dihubungi oleh Verdi Sambo. Pengakuan dari LPSK dan pernyataan terbaru dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bahwa dia mendapat informasi adanya aliran dana dari Verdi Sambo ke anggota DPR ini dipastikan akan kembali menyulut tensi para anggota DPR. Benar bahwa ada sejumlah anggota DPR yang sebenarnya sejak awal mempersoalkan adanya kejanggalan-kejanggalan versi skenario awal dari pernyataan kepolisian ya. Namun dalam konteks tuntutan agar Verdi Sambo dinonaktifkan, banyak juga anggota DPR yang waktu itu tidak setuju, malah membela Sambo. Ada yang menyatakan bahwa nggak ada relevansinya menonaktifkan Sambo, dan ada juga menyatakan nggak mungkin Sambo menghalang-halangi
penyelidikan dan sebagainya. Saya tidak mau mengulang lagi siapa saja mereka, tapi gampang kok kalau Anda mau masih penasaran siapa saja anggota DPR yang waktu itu membela Verdi Sambo. Anda tinggal googling siapa mereka dengan kata kuncinya ini, anggota DPR tolak Verdi Sambo dinonaktifkan. Pasti akan muncul banyak sekali beritanya. Apakah mereka-mereka ini adalah anggota DPR yang mendapat aliran dana dari Verdi Sambo? Saya tidak mau berasumsi apalagi menuduh. Implikasinya ini bisa pidana atau setidak-tidaknya ini menjadi trial by the press, ya, pengadilan di media yang tidak boleh dilakukan. Namun soal adanya tebar dana dari Verdi Sambo ini agar publik meyakini skenario awal bahwa Brigadir Yosua itu tewas karena tembak menembak yang diakibatkan karena dia melecehkan istrinya Putri Chandrawati, ini apa ya, setidaknya sudah terbukti ini ada tebar dananya ya. Dari mana nih? Pertama, tadi itu yang kita sebut pengakuan dari staf LPSK. Mereka mendapat 2 amplop tebal berwarna coklat. Kedua, nah ini pengakuan dari Barada Richard bahwa dia dijanjikan dana sebesar 1 miliar dan kepada Bribka Riki Rizal dan Kuat Makmur, itu yang ketiganya ini sudah jadi tersangka, ini masing-masing dijanjikan 500 juta dan dana itu akan diberikan setelah kasus ini di SP3 atau dihentikan penyidikannya. Skenario awal kan disebutkan bahwa terjadi tembak-menembak dan kemudian Barada Richard disebutkan dia membela diri dan juga melindungi atasannya. Jadi dengan alat dasar itu kemudian kasusnya akan di SP3-kan oleh polisi. Tapi seperti kita ketahui sekarang skenarionya berubah, tidak seperti yang diharapkan oleh Verdi Sambo. Kemana lagi dana itu mengalir? Nah, selain tadi disebutkan ke LPSK yang ditolak, kemudian juga mengalir ke anggota DPR, bisa jadi ini juga mengalir kemana-mana. Atau jangan-jangan ini mengalir juga ke media ya. Kita tidak pernah tahu. Soal percobaan penyuapan terhadap staf LPSK itu kini juga sudah mulai bergulir ke ranah hukum. Sejumlah advokat yang bergabung dalam tim advokat penegak hukum dan keadilan atau TAMPAK itu sudah melaporkan Verdi Sambo ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua LPSK Hasto Atmojo juga sudah menyatakan siap untuk menjelaskan hal itu ke KPK. Skandal Verdi Sambo ini tampaknya telah menjalar kemana-mana dan menimbulkan kerusakan yang sangat luas. Di internal kepolisian saja saat ini sudah ada 35 orang personil yang dikenakan sanksi disiplin dan beberapa orang diantaranya ditahan atau disebutkan di tempat khusus. Ini bahkan saya ini tuh membaca ternyata total yang diperiksa itu ada 63 orang. Jadi mereka diperiksa oleh inspektorat khusus gitu ya, dan ini Irsus itu baru saja menetapkan lagi 4 orang perwira menengah Polda Metro Jaya di tempat khusus alias ditahan. Dan kemarin kita hanya membaca 31, sekarang jumlahnya sudah mencapai 35 orang. Dan ini sangat mungkin bertambah lagi karena tadi yang diperiksa oleh Irsus itu totalnya 63 orang. Bukan tidak mungkin ini jadi jumlah yang akan ditahan atau ditempatkan di tempat khusus itu juga bertambah lagi. Kita tidak tahu. Sejauh ini kan sudah ada setidaknya 4 orang perwira tinggi, 1 orang bintang 2 Verdi Sambo dan ada 3 orang lagi bintang 1. Seperti air bah ya, ini kasus Verdi Sambo ini tampaknya bakal mengalir sampai jauh, tidak hanya di institusi kepolisian tapi juga mengalir ke mana-mana. Memang namanya aliran dana itu atau korupsi itu orang selalu menyebutkannya seperti mohon maaf ya, seperti kentut gitu, kita bisa mencium baunya tapi kita tidak melihat bentuknya. Saya Subno Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.